Oke, teman-teman. Kalau kali ini sesi bebas ya. Kita tidak akan membahas persoalan orang, tapi kita akan membahas persoalan kita sendiri. Yeay! Membahas cerita-cerita di masa lalu, terutama cerita pengalaman hidup Ferry Cowboy yang sampai akhirnya tercetus ya, bikin sudut pandang. Iya. Ya, mungkin semua orang bertanya-tanya gitu. Atas dasar apa sih lo tuh bisa menjawab banyak pertanyaan? Selain lo dikasih karunia bisa merasakan, punya rasa yang tajam gitu. Tapi di balik itu semua, ada pepatah mengatakan, pengalaman adalah Guru yang paling berharga. Iya. Apa ini, Gi? Kalau dilihat dari tampilannya sih, ya bisa dinilai ya, kayaknya berat ya beban yang dipikul. Iya. Gue dan teman-teman semua pasti pengen denger gitu. Dari lo kecil dulu deh. Ya. Cerita tentang lo kecil di keluarga lo gitu, dengan kemampuan lo yang seperti ini. Gimana situasi yang lo hadapi saat itu? Aku lahir prematur ya, 7 bulan lah kalau nggak salah. Oke. Itu prematur namanya. Iya. Umur 2 tahun sampai 3 tahun tuh belum bisa jalan, belum bisa merangkak. Oh, lambat pertumbuhannya gitu ya? Lambat dan sakit terus. Kata bapak, pernah sekali dengar petir langsung kayak hilang nyawa, udah dianggap mati. Oh, itu sebabnya sekarang kalau lu sering dengar petir, Iya, diem di trauma. pojokan. Iya, trauma. Dengan petir hilang nyawa. Terus sakit terus tiap hari, nggak sembuh-sembuh. Sampai suatu hari nenek dari bapak tuh bilang, kan orang-orang dulu kan sering ke tempat kiai, sering ke makam kan ya, untuk ngobatin cucunya, anaknya. Sampai berdoa kata nenekku dari bapak tuh bahwa nggak apa-apa anakku nih, cucuku nih nakal, yang penting sehat. Waduh. Kata nenekku dari bapak itu, aku dengar cerita. Jadi gue sakit terus, nggak. Pokoknya kata bapak kalau duitnya dikumpulin untuk beli rumah, beli mobil, beli apa cukup lah untuk ngobatin gue tuh, karena ya umur 3 tahun aja baru bisa merangkak umur 3 tahun. Nah terus gue sembuh ya kata bapak nih. Nenekku dari bapak punya saudara perempuan, aku manggilnya nenek juga. Nah diobati oleh dia, digebuk dengan daun kelor kata dia. Ya serius ini, digebuk dengan daun kelor. Jadi gue suka ada bisul di sini kata bapak tuh, nggak bisa diginiin. Jadi digebuk dengan daun kelor, nah sejak itu sembuh, sehat. Tapi jalannya jadi ini, jadi cacat, nggak tegap, kayak orang mau jatuh terus karena banyak disuntik. Oh, dulu sering disuntik gitu? Sangat sering. Karena saking seringnya panas tinggi ya panas gitu ya? tinggi, tahu yang dengar ya. petir tadi hilang nyawa. Terus gue pernah keminum minyak tanah. Keminum minyak tanah, lo ngapain? Ya kan di rumah itu kan biasa orang-orang dulu tuh ada kulkas, ada botol dari apa namanya tuh? Botol kaca.
Ya botol jamu. kaca. Nah, ibu tuh nggak tahu tersatu lah. Pokoknya pulang dari main, nah gue langsung minum aja, taunya minyak tanah. Gue minum minyak tanah. Obatnya pisang, makan pisang kata bapak ibu. Oke. Ya aku tuh nggak sadar. Iya. Sudah sembuh nih ya ceritanya, sudah. Terus gua pernah jatuh dari pohon, hampir mati, pernah. Cari ikan, pakai tangan gigit ular. Sebelah kiri nih. Biru, tapi aku nggak tahu bahwa itu racun. Main kelereng aku habis digigit. Habis digigit ular main kelereng, bagus. Serius, main kelereng. Ini Iya. ada bekasnya. Per, kenapa tanganmu biru-biru? Ini rasa apa? Mati rasa. Iya, gitu kayak nggak ada tenaga. Oh, pas lagi mau nyundul kelereng, set gitu. Iya, Gitu ya. pokoknya gitu. Per, Baru. kenapa biru? Nah, ibuku jerit-jerit. Ternyata digigit ular. Datanglah ke pawang ular, dapat giginya hitam putih. Oke. Satu. Yang kedua, gue pernah main layangan masuk sumur. Nggak bisa berenang. Udah hampir mati juga. Diselamatin teman. Sakaratul maut terus ya. Iya, berkali-kali. Jadi masa kecilku tuh seperti itu. Nggak ada yang gimana sih, nakal atau apa, pokoknya banyak lah itu yang hal-hal nggak masuk akal gitu yang terjadi. Tapi selamat terus. Ya, tapi selamat terus, alhamdulillah. Lo nih berapa bersaudara? 7 saudara, anak paling tua. Anak paling tua. Nah, gimana keluarga lo itu menerima lo dengan kemampuan lo yang seperti ini? Oh, tadinya tidak terima, Gi. Karena dulu mengerikan. Misalkan pertama-tama itu, yaitu tadi ada kakek yang dia bilang bahwa jadi silsilah bapak itu silsilah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang punya keistimewaan, intinya begitu. Dan katanya nurunnya ke gue. Nah, gitu. Ya gue ini ketawa gitu, ngakak. Dari mana gue punya ilmu nakal begini? Ya seperti yang kan di episode sebelumnya tuh aku cerita aku berantem mulu segala macam, nggak ada. Nah terus hampir seluruh yang kuucapkan tuh terjadi dulu tuh. Kayak si pahit lidah. Nah, misalkan gini, aku pernah. Jadi karena dianggap dukun, kalau ada orang hajatan tuh yang punya hajatan ke rumah. Per, aku mau nikahin anak. Ya, jangan hujan Per, ngakak aku ketawa. Aku nggak ngerti, aku bilang, gimana cara doainnya supaya hujan berhenti? Itu kan urusan Tuhan, bukan urusanku. Aku nggak ngerti. Ya kata kakekmu, lo bisa. Nah selalu gitu aku tuh, lo bisa. Udah, ya udah ntar aku doakan. Padahal gue nggak tahu gitu mau doa apa. Seceplos-nya aja ngomong, ntar aku doain. Nah, misalkan ketika hari hanya hajatan hujan, itu hujan Per. Ntar aku tuh kesal. Lihat lah ya, ketunjuk nih langit nih, berhenti nih. Nggak tahu kenapa bareng tangan nunjuk itu berhenti. Nah jadi banyak kejadian seperti itu malah membuat ibu bapak tuh prihatin gitu. Takut. Apa yang terjadi dengan anakku nih? Aku pun bingung. Sampai aku tuh pernah mengalami takut ngomong. Nah, ya karena setiap ngomong tuh kejadian. Jadi nggak mau ngomong sama siapa-siapa gitu. Ya takut, nanti salah. Ada pernah dulu
Ada motor lewat di tengah kampung begitu, kesal aku ngebut, kebalik lentum bareng. Serius ini. Nah, ini sudut pandang luar biasa nih. Aku menceritakan semuanya nih. Kebalik nanti motor tuh. Aku pernah, jadi di Palembang itu ada namanya daerah Batu Raja. Pernah juga. Naik motor sama temanku. Di tengah jalan ada kebun kelapa sawit, habis bensin. Jam 11 malam itu. Dia bilang, "Per, gimana kita habis bensin?" "Udah, jalan aja." Ya tapi ini udah nggak ada jalan aja. Nah aku tuh suka ngomong gini, Tuhan tuh tahu niat kita apa, nggak mungkin disusahin. Tahu nggak, nyampe ke tujuan itu bensin penuh. Sampai dibalikin motor tuh oleh dia. Dari mana bensin ini penuh? Nah, jadi ada satu kali lagi nih yang lebih, kan di kampung banyak sapi kan, suka lewat di tengah jalan. Jadi naik motor sama temanku namanya nakal, ngebut. Lagi ngebut gitu sapi lewat. Rapat pula. Kayak asap. Jadi sapi itu kayak asap lewat aja motorku. Nah geger lah kampungku tuh. Di satu sisi banyak kemukjizatan yang ku alami yang aku sendiri tidak ngerti. Sisi lain aku banyak difitnah. Nah itu gara-gara kenapa aku sering difitnah, kenapa aku sering dikatakan suka mendahului Tuhan. Karena pada waktu itu tiap ngomong tuh terjadi, tiap ngomong terjadi gitu. Dan aku tuh tidak ngerti apa yang ku alami itu. Lu sendiri belum benar-benar sadar ya? Ya nggak ngerti karena gue rasa biasa aja. Ya gue nggak ada hal-hal aneh dalam hidupku tuh. Gue cuma tahu gue nih nakal, tukang berantem, tukang mabok. Mabok itu pula juga karena senang aja, nggak mabok juga. Jadi gue perang di satu sisi gue ini backgroundnya nggak bagus, sisi lain banyak kejadian. Nah banyak kejadian-kejadian itulah yang menjadikan aku sering difitnah. Sering nggak udah difitnah. Banyak lah ya penilaian. Dibilang pembohong, dibilang tukang mendahului Tuhan, dibilang mengakal-ngakali, dibilang mau duitnya aja. Gak ada yang enak didengar. Dan aku tuh suka nangis malam-malam di atas sejadah. Orang tuh di atas sejadah sholat, gue nangis. Ya nangis tuh, karena apa yang terjadi dengan diriku ini gitu. Di satu sisi aku tidak ngerti dengan yang ku alami. Di sisi lain aku jadi difitnah. Sisi lain aku nakal. Ngomong dengan ibuku juga nggak ngerti. Ngomong dengan bapakku juga nggak ngerti. Bahkan ibu bapakku tuh jadi takut aku nih gila. Nah lama-lama gila nih Ferry ini. Aneh-aneh. Ya memang di waktu itu tuh semua yang kau omongin tuh terjadi gitu. Apalagi kalau aku kesal kayak film Marvel kan, kalau kesal tuh jadi kayak sakti gitu. Nah kejadian tuh. Nah itulah asal muasal aku sering difitnah tuh. Sering dikatakan sesat. Tapi banyak yang nanya. Ya banyak kan terjadi. Banyak yang nanya ke lo, tapi habis nanya dikatakan sesat gitu. Hei aku mau ke Jakarta ini aja aku tahu. Nah itu aku yang dikatakan gila, stres, nggak tahu diri tuh. Oh, sebelum lo ke Jakarta lo udah ngasih tahu siapa? Iya, ngasih tahu teman-teman. Aku tuh selalu bergaya-gaya. Tapi itu kejadiannya pas aku bujangan. Nanti aku tinggal di Jakarta. Nanti aku jadi artis loh. Nanti aku masuk TV. Jadi kalau mau minta tanda tangan sama gue itu dari sekarang, bercanda. Tapi aku tuh memang merasa begitu pada waktu itu. Nah itu juga yang dibilang, Per lo
Nah, Per, lo nih udah gila nih lo nih. Lo nih udah kafir, lo nih sesat lo nih. Lo kalau ngomong lo tuh yang masuk akal dikit. Tapi aku emang tinggal di Jakarta. Nah, itu yang membuatku banyak fitnah tuh. Banyak penilaian tuh. Nah, ini yang tidak pernah kuungkapkan di halayak ramai. Kuungkapkan di teman-teman dekat aja. Yang maksudku ada yang bertanya kenapa sih bisa jawab kan, bisa merasa sejarahnya itu seperti itu. Ya sering aku pun pernah melihat diriku sendiri. Nah, gimana maksudnya? Tunggu, kayak orang tidur bangun. Enggak tidur, terus kayak aku nih keluar dari badanku, terus melihat gua sendiri. Itu kapan? Masih bujang, aku masih bujangan mengalami hal begitu tuh. Oh. Nah terus habis itu masuk lagi ke badan, bangun. Apa itu namanya? Ya aku juga nggak ngerti sampai hari ini. Gue bercerita apa adanya gitu. Pernah aku mengalami itu. Justru banyak hal-hal yang nggak masuk akal. Maksudnya kejadian-kejadian kayak gitu pas lu bujang ya? Iya. Kalau sekarang ini? Ya sekarang. Kalau sekarang ini yang gue tahu kalau dia lagi sedih, lagi kesel, mendung guys. Hujan deras. Tapi mendung nggak jelas gitu lah pokoknya. Ya itulah makanya hidupku tuh tidak jauh dari fitnah, tidak jauh dari cacian, tidak jauh dari dulu tuh sering. Tapi gue saksi, ini kalau mendung nih pasti gue WhatsApp kenapa lo gitu. Demi Allah, demi Rasul, aku tidak tahu dengan yang terjadi dengan diriku tuh aneh-aneh, nggak masuk akal. Terus itu tadi ada di pasir di mana gue nggak berani ngomong. Nggak berani gue ngomong, takut. Karena pada waktu itu semua yang gue omongin itu terjadi. Spontan aja. Kayak aku ngomong misalkan, nanti aku tinggal di Jakarta. Betul. Terus aku ketemu biniku. Itu kan ketemunya tuh di daerah Kepahyang, Bengkulu. Nah sebelum berangkat ke sana, aku ngomong, ntar aku ketemu pasanganku di situ dengan teman-temanku tuh. Aku tuh suka nyeletuk. Misalnya terlintas apa, aku sampaikan. Nah teman-teman, ya ampun Per lo tuh. Kalau ngomong tuh hati-hati nanti lo dia. Makanya gue dianggap gila, dianggap menyalahi aturan. Gak ada yang benar. Tapi begitu gue ke Kepahyang, Bengkulu itu ketemu di bis. Ketemu di bis. Aku tidak tahu. Aku cuma tahu namanya. Aku tidak tahu alamatnya. Di tengah jalan dia berhenti, habis itu nggak ketemu lagi. Terus aku ngomong sama temanku, kan berdua. Nanti aku kelak ketemu orang itu. Sudahlah Per. Nah yang nggak tahan teman-temanku terhadap aku tuh, aku suka ngomong kayak gitu. Ya dari mana benarnya Per ini ngomong kelakuannya begini. Nah 1,5 bulan setelah itu ketemu aku dengan cewek itu dan nikah yang Dewa Dewi. Nah dapat anak 2 Dewa Dewi. Aku ngomong itu. Pagi-pagi waktu aku tinggal di Kepahyang, waktu itu aku ketemu dia pas mau balik Palembang. 1,5 bulan dari itu aku ke Kepahyang lagi karena aku punya kakak angkat di situ. Nah pagi-pagi ada cewek nyari notok. Nah si Mbak tuh, Per ada cewek nyariin lo tadi. Karena aku kalau malam-malam tuh nggak tidur gitu. Nggak pernah aku tidur malam tuh. Sendirian aja merenung gitu aku tuh dulu. Tahu kalau bangun siang.
Nah, terus datanglah cewek itu. Kata dia di rumah sakit di Pasar Ujung. Aku datang itu. Di tengah jalan ada yang manggil, ternyata dia itu. Nah gitu. Nah, nanti banyak teman-temanku tuh, aku di Jakarta ini aja banyak tuh yang balikin omongan. Per, omonganmu dulu. Nah, terus gini. Misalkan ngeliat foto aku. Terus temanku ngasih foto ke aku. Siapa cewek ini? Oh, teman sekolahku. Nanti lo berjodoh lo sama dia nih. Nah, baru 3 minggu yang lalu dia nelpon aku. Tapi aku udah lupa. Tahu nggak, Per? Istriku tuh yang lo sebut di foto itu. Nah, omongan-omonganku yang aku lupa itu, nanti yang ku omong itu mengingatkan aku. Nah itu, jadi aku tuh mengalami begitu masa bujang tuh. Makanya tuh tidak pernah berhenti di fitnah, tidak pernah berhenti dimaki, dibilang kafir, dibilang sesat, dibilang mendahului Tuhan, lengkap pokoknya. Kalau bukan buatan Tuhan udah hancur lebur aku nih. Yang paling sakit tuh difitnah, sering. Tapi sampai hari ini karena seringnya difitnah, jadi gue nggak tahu lagi rasa difitnah tuh. Udah biasa aja. Udah pedih, iya udah. Gue nggak tahu lagi yang namanya sakit hati itu gimana. Yang namanya kecewa gue udah nggak tahu lagi. Nah kenapa gue akhirnya peduli sama orang tuh? Karena capek hidup kayak gue nih. Karena sering merasakan difitnah, dikecewakan. Dikecewakan sering. Sangat sering sekali kalau dikecewakan. Dipandang sebelah mata. Bukan sebelah lagi kayaknya. Nggak dipandang. Bukan. Iya, nggak usah dibagus-bagusin. Nah, kenapa aku senang musik? Iya. Itu tuh penghibur. Jadi di samping nangis di sejadah, yang menghiburku tuh yang kedua musik. Jadi aku suka dengar nyanyi, dengar musik tuh senang. Capek hidup begitu tuh, capek minta ampun ya Allah, ampun. Tapi perjalanan untuk bisa senang di musik juga tidak sesenang itu. Tidak. Dimarahin ibu, hati-hati kalau ngomong tuh. Dimarahin bapak, hati-hati kalau ngomong tuh. Disantet orang beberapa kali ya tuh. Itu pun dikasih tahu. Kadang ada orang nyantet nih. Dikasih tahunya sebelum apa sesudah gitu, gimana? Mungkin karena tidak mempan jadi ngaku. Oh, jadi yang nyantet ngaku. Iya. Oh, mungkin yang nyantet senjata makan Tuhan. Iya. Jadi kira ngaku gitu. Iya, mungkin gitu. Maka kenapa peduli, kenapa akhirnya jadi banyak hal-hal yang nggak masuk akal yang terjadi. Tapi iya sih, orang-orang yang kenal gue dan tahu gue deket sama lo menilainya, menurutku jelekin gue semua. Iya, jelekin lo semua gitu. Padahal yang nolongin gue gak jadi pemabok lagi ini, yang nolongin gue gak ketergantungan obat-obatan ini, gak pakai narkoba juga, dia juga yang dijelekin. Iya. Orang pikir gue diguna-guna gitu kan. Ya lu bayangin aja gimana. Nah sampai suatu hari di Bujang itu aku ketemu seseorang yang mendidikku. Dan aku manggilnya Bapak. Terus dia selalu bilang gini,
suatu saat kelak akan banyak orang mencarimu hanya untuk bertanya, dan juga akan banyak orang yang memperebutkanmu. Akan banyak juga yang memusuhimu. Kayak gitu. Pokoknya apa yang terjadi di diriku tuh, ya aku merasa normal aja aku nih, tapi aneh-aneh. Lo nyanyi lagunya Naif deh. Benci untuk mencinta tuh lagu lo banget kayaknya gitu ya. Lagu orang-orang buat lo itu. Yang heboh itu waktu aku sering bilang, kan ada namanya misalkan pemilu kan, pemilihan. Aku suka ngomong nanti terpilih dia. Dulu tuh. Terpilih nanti. Pokok mulutku nih. Sampai sekarang sama Iya sih. sampai sekarang. Ya cuma lo yang banyak tahu kan. Takut aku kalau sekarang nih ngomong tuh takutnya. Ya karena aku paling takut kalau ada bahasa mendahului Tuhan tuh. Karena bagaimana aku akan mendahuluinya? Karena yang menyelamatkan hidupku terus tuh dia. Aku sadar betul. Yang aku punya cuma la haula wala quwata illa billahil alil azim itu. Kalau bahasa Arabnya itu. Tiada daya dan upaya melainkan dengan kehendak dan izinnya. Dan aku juga tidak tahu bakalan jadi begini. Senang aku bisa tahu, tapi tidak senangnya kalau dibilang itu tadi. Sok ngerti, sok tahu, sok paham. Dan Bapak itu selalu bilang ke aku begini, jaga hatimu, jangan iri, jangan dengki, jangan sombong, kata dia. Jangan sedih, jangan kecewa. Jangan merasakan apa-apa kayak gitu. Iya. Harus flat aja. Harus flat. Jangan sedih ntar mendung. Pokoknya mulai difitnah itu sejak aku mulai suka ngomong yang aneh-aneh. Ya gimana terlintas misalkan. Tahu-tahu terlintas aku akan ke Jakarta, ntar aku omongin. Aku nanti tinggal Jakarta, terlintas kebayang bahwa aku bakal tinggal di Jakarta misalnya. Ya karena aku nggak ngerti apa-apa ya aku omongin aja. Karena aku tidak ada tendensi. Tidak ada misalnya maksud, cuma semenjak banyak kejadian kayak gitu itu, nah semenjak itulah banyak fitnahan. Kenapa akhirnya gue nih bisa, kan gue ketemu sama lu di kondisi yang gelap gulita lah pokoknya. Ya, hancur lebur lah. Hancur lebur lah gitu. Guanya hancur lebur, tapi orang yang melihat gue tuh fine-fine aja, senang-senang aja gitu. Tapi padahal di dalamnya sini tuh hancur lebur gitu. Nah, pertama karena lu bisa menjelaskan itu. Tapi yang paling bikin gue akhirnya semangat itu, karena kan lu ngejelasin dan gue berperang sama diri gue sendiri gitu. Karena setiap penjelasannya dia itu nggak sesuai dengan kenyataan yang gue hadapin sekarang. Contoh kecil, gue sangat sensitif sekali, angin lewat aja gue marah. Tapi gue ingat lo ngomong kayak gini, nanti lo hidup lo akan ada jalan yang baik gitu kira-kira ya. Kalau lo nggak kesal-kesal lagi, di kondisi lu ngomong kayak gitu di kondisi angin lewat aja marah, gimana gue nggak pusing gitu. Nah yang gue percaya, pokoknya gimana caranya gue nggak kesal-kesal lagi, gue nggak sensitif lagi, gimana caranya pokoknya gue lawan. Nah yang bikin gue terpacu gitu ya buat nggak nyerah adalah gue merasa punya teman. Kayak gue ngerasa hidup gue sedih, ternyata ada yang lebih sedih, lebih parah, Waduh, lebih pahit, gue lebih pahit.
lebih wow gitu cerita hidupnya gitu kan. Tapi yang diceritain di sini ya gambar-gambarannya aja gitu. Kalau detail-detailnya mah, waduh Nggak jangan deh. sanggup orang dengar mah. Kalah sinetron juga gitu. Mm-mm. Cuma tetap semangat itu nggak apa ya, nggak pernah padam gitu semangatnya. Nah di situ akhirnya gue tuh malu sendiri, gila ya. Gue pikir gue yang paling sedih gitu. Ternyata ada yang lebih parah lagi, tapi gue tidak pernah melihat raut muka sedih, Kusut. kecewa, kusut. Iya, nggak pernah. Padahal kondisi hidup lu saat itu pun dari segi uang, dari segi kondisi lu tinggal, dari segi kondisi lu waktu itu Berumah lagi mau tangga. berumah tangga, mau cerai kan waktu itu Mm-mm. kan. Kondisi lu lagi bermusik juga dipecat dari band. Iya. Pokoknya lebih hancur gitu kondisi hidupnya daripada gue, tapi nggak ada sama sekali raut muka kusut. Nah itu akhirnya gue malu sendiri gitu. Dan iya jadi semangat sih. Dia gue selalu ditanya, Per, lo sepedih itu yang dialami, lo tetap ketawa, lo tetap biasa aja dan tak merasakan aura negatif, kesal, gimana sih? Selalu orang nanya kayak gitu. Satu sisi gue mengalami hal aneh-aneh. Sisi lain gue nggak pernah berhenti difitnah, disalahkan, dianggap jelek lah. Sehingga gue nggak ada tempat cerita, ngadu dan segala macam. Satu-satunya tempat gue bertanya, bergantung dan nangis itu ya Tuhan. Nah jadi gue selalu tuh ya yang kugantungi hanya Tuhan gitu. Yang benar-benar tulus terhadap gue ini Tuhan waktu itu. Dan ini kalau udah yakin, nah itu ya pokoknya yakin nggak berubah. Mau ada badai kayak mau kegeles truk kayak mau nggak berubah. Pokoknya kalau yakin dah gitu. Bulan. Iya. Itu Ya kalau kata bapak di Palembang tuh gue nih kalau sudah yakin tuh istiqomah. Apapun resikonya gitu. Tapi justru karena itulah gue tempat ngadunya hanya Tuhan, tempat nangisnya hanya Tuhan, tempat berceritanya hanya Tuhan, semua hal hanya Tuhan. Tapi dibalik kesedihan, rasa capek dan segala macam itu, justru gue banyak dapat pengertian. Gitu. Nah, gue rasa lo ini tertuduh ya dari doa gue malam-malam waktu itu. Karena gini, di kondisi hidup gue waktu itu gue punya, ya gue ada keluarga, gue ada teman, gue ada pacar waktu itu. Lo kerja. Gue kerja, gue punya uang, gue ada mobil, ada tempat tinggal. Intinya buat gue, hidup gue sangat cukup gitu. Ya. Apa yang gue inginkan waktu itu bisa gue dapatkan gitu. Maksudnya gak kekurangan secara duit, misalkan gue mau ini gue bisa gitu kan. Tapi gue merasa sendirian, dan setiap kali gue bercerita, ingin bercerita tentang keluh kesah gue ini, gak ada orang yang benar-benar percaya gitu. Sakingnya penilaian orang terhadap tampilan gue ini. Lo nggak mungkin punya masalah seberat itu. Gue punya masalah gitu. Jadi ya gue nggak punya tempat cerita. Sekalinya cerita jadinya salah gitu. Kalaupun gue nangis juga salah, pokoknya gitu. Pokoknya salah terus lah waktu itu hidup gue, sampai gue tuh berdoa sama Tuhan. Ya ampun Tuhan, ini setelah ini ya, setelah gue banyak ngalamin persoalan ya. Karena sebelumnya doanya, sebelum doa yang malam itu, yang malam kemarin ya, gue bilang, Tuhan kalau memang aku sendirian di
bumi ini kenapa sih aku nggak balik aja. Nah dari situlah akhirnya nakal. Tung sadar. Nah di malam yang sadar itu, ya udah Tuhan gitu. Kalau memang begitu, gue nih selalu lolos dari lubang jarum gitu kan. Ya. Tapi yang gue butuhkan, ada nggak sih ya orang tuh, pertama orang ada nggak sih orang tuh yang tulus gitu. Karena gue rasakan waktu itu semua kayak ada maunya. Ada nggak sih orang itu yang bisa merasakan apa yang gue rasakan ini? Karena gue tuh nggak bisa bercerita apapun itu yang gue rasakan. Selalu jadi salah. Nah itu. Ada nggak sih yang bisa ngerasain apa yang gue rasain ini? Kalau gue ini benar-benar sedih, gue ini benar-benar sendirian, benar-benar capek gitu. Dan rasanya semua yang gue lakukan untuk orang-orang yang menurut gue, yang gue sayang itu selalu jadi salah gitu kan. Nah itu, akhirnya gue ketemu lo, tertuduh. Jadilah tong sampah. Jadilah tong sampah. Sampai hari ini tetap jadi tong sampah mah. Iya, nah gini, gue nangis aja jadi salah buat orangnya. Kalau orang nangis, dipeluk gitu. Enggak, gue seumur-umur gue nangis tuh yang ada dimaki, dimarah, malah banyaklah kekerasan yang terjadi kalau gue nangis. Dan gue sendiri tuh bingung, tapi gue cuma nangis. Jadi akhirnya kalau gue nangis tuh ya udah sendiri gitu, nggak mau berani lagi di depan orang gitu nunjukin, ngasih tahu di depan orang. Nangis aja salah, apalagi marah. Nah tuh. Nah, aduh. Tempat gue jerit-jerit itu di dalam mobil. Kalau lagi jalan di jalan tol, nah itu tempat gue jerit-jerit. Capek juga gue jerit-jerit sendirian. Nah, ketemu kita seorang teman ya kan, yang kalau diem gini aja dia tahu kita lagi sedih, kita lagi marah, kita lagi kecewa gitu kan. Cerita pula baiknya abang ini. Padahal kita diem aja begini. Ya sudahlah kita dengerin aja gitu kan. Sampai gue masih inget tuh. Pokoknya awal-awal gue kenal, isi WhatsApp nih ya, isi WhatsApp gue ke Mas Bro ini, tulisannya cuma kesal, Iya. nggak pagi, nggak siang, nggak sore, Iya. nggak malam, nggak tahu kapan pokoknya. Isinya kesal. Nggak ada yang lain. Kesal. Nggak ada yang lain. Jadi tempat sampah gue untuk marah-marah dan ngeluarin semua unek-unek yang gue nggak ada tempat buat melakukan itu semua gitu. Nah, ya dia doang yang sanggup. Yang lain KO semua. KO kalau nggak karena nggak bisa jawab, kalau nggak karena kecintaan. Iya, aduh. Yang mayoritas kecintaan sih sama lo tuh. Karena yang gue rasakan, maksudnya orang tuh kalau sama gue ya saking senangnya gitu ya. Jadi kayak kalau seneng banget kan, sakit ya. Nggak sadar mereka tuh kalau terlalu gini gitu sama gue, jadi sakit gitu. mau ngelarang nggak bisa kan, jadi satu-satunya cara menghindar gitu. Cuma ya terima kasih akhirnya. Kalau lo ini seburuk apapun yang lo lakukan, tetap aja penilaian orang baik. Iya. Nah kalau gue kebalikannya, sebaik apapun yang gue lakukan, tetap aja mayoritas dinilai jelek. Iya. Akhirnya antonim sinonim gitu. Berlawanan mulu gitu. Jadi gue nggak sedih lagi. Oh, gue ada teman guys. Cuma beda judul aja. Beda. Yang selalu terhina. Gue. Iya, yang terlalu disenangi. Dihina, direndahkan, dianggap pembohong, pembual. Segala hal yang pahit dalam kehidupan ini tuh sudah pernah dilontarkan semua ke gue.
Tapi gue jadi merasa dekat dengan Tuhan tuh. Karena ya gue Iya, betul, betul. malam-malam tuh gue nangis. Misalkan ya gue sholat. Ada kalau di Islam tuh misalkan tahajud. Hmm. Sholat tahajud. Habis itu nangis. Hmm. Gue nggak tahu harus minta apa. Mohon apa. Karena misalkan empat arah angin, barat, timur, selatan, utara. Semuanya musuhin, semuanya nilai, mitnah, menghina, ngejek, segala macam tuh gue. Iya, pokoknya lo nggak boleh senang kayaknya. Iya. Mm-mm. Kalau gue nggak boleh sedih. Ya, kebalikan. Enak kalau lo mah. Kalau sedih jadi salah. Tanpa lo ngomong pun gue tahu misalnya gue dianggap, bahkan ada yang nganggap lo kupeletin, nganggap lo kubodohin. Gitu. Iya. Waduh, kalian, aduh, salah banget deh. Orang gua yang ngejar-ngejar, mencari, nanya, datengin tempat lo. Ya karena, ya ini jujur yang gua rasakan. Gua nyamannya waktu itu bertanya segala hal, menceritakan segala hal ya ke lo. Iya. Dari sekian banyak. Tapi anehnya tuh orang tuh tidak melihat lo yang ngejar, lo yang nyari, lo yang nanya. Malah lo kupeleti. Ya mungkin karena lo cantik, gue jelek ya. Itulah enaknya jadi cantik. Gue jelek, gue nggak punya duit. Iya. Sementara lo cantik, punya uang waktu itu kan. Iya. Sekarang nggak punya duit gara-gara lo. Iya. Padahal nih Yepi nih saksi hidup. Yepi pernah tinggal bareng sama gua di sini ya di Jakarta. Gua sama Yepi pernah numpang makan ke rumah lo. Nasi, telur ceplok pakai kecap. Yepi saksi hidupnya. Dan lo juga yang sering ku antarin nasi. Iya, sampai sekarang. Tapi tetap aja gue. Orang pikir gue tuh nggak mau kemana-mana karena dipengaruhin lo gitu kan. Padahal guanya yang nggak nyaman gitu. Karena gimana sih? Kalau tahu orang ada maunya tuh. Apalagi kalau ketemu cowok. Tambah. Dapat kerjaan nih ya. Belum kerja. Udah macam-macam niatnya. Iya, udah ini Macam-macam itu. Dan mereka pikir tuh aku nggak ngerti gitu. Lugu pula mukaku nih manis ya kan. Orang tuh pikir nggak ngerti. Akhirnya kalaupun gue terima pekerjaan itu nanti di tengah jalan pasti meledak. Karena udah pernah sering meledak. Nah, kalau nggak diterima akhirnya lo yang jadi tertuduh.